Selanjutnya kita masuk ke materi rencana tanggap darurat. Apa sih itu tanggap darurat? Yang pertama itu adalah kecelakaan kerja. Yang kedua, kasus kebakaran. Yang ketiga, gempa bumi. Yang keempat, banjir. Dan yang berikutnya adalah tumpahan bahan kimia. Nah, kondisi darurat ini disebabkan oleh apa sih? Ada dua penyebab. Yang pertama adalah kondisi yang abnormal. Yang kedua adalah tidak terkendali. Nah, konsekuensi dari kondisi darurat ini bisa menyebabkan terjadinya kerusakan properti atau bahkan korban jiwa. Sesuai dengan komitmen Ewindo untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka dari itu perlu kami sampaikan terkait peraturan berkendara mobil dengan aman. Yaitu, yang pertama, wajib menggunakan sabuk pengaman dengan cara yang benar. Yang kedua, berkendara tidak melebihi batas kecepatan yang sudah ditentukan, maksimal 100 km per jam. Yang ketiga, berkendara dengan cara defensif, tidak mudah emosi, dan juga tidak ugal-ugalan di jalan. Yang keempat, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu saat sedang berkendara, contohnya main HP dan merokok. Yang kelima, selalu mematuhi peraturan dan rambu lalu lintas dan berhati-hati saat berkendara. Dan yang berikutnya terkait dengan peraturan berkendara motor yang aman. Yaitu yang pertama, wajib menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Contohnya, menggunakan helm, jaket, sarung tangan, dan juga sepatu tertutup. Yang kedua, pastikan kelengkapan kendaraan motor Anda lengkap. Yang ketiga, berkendara tidak melebihi batas kecepatan yang sudah ditentukan, maksimal 60 km per jam. Yang keempat, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu saat sedang berkendara, contohnya bermain HP dan juga merokok. Yang kelima, selalu mematuhi peraturan dan rambu lalu lintas dan juga berhati-hati saat berkendara. Dan yang terakhir, pastikan membawa SIM C dan STNK yang masih berlaku ataupun valid. Selanjutnya, pada saat terjadi kebakaran, apa sih yang harus dilakukan? Pertama, segera hentikan aktivitas. Lalu, segera menuju ke pintu keluar terdekat. Kemudian, segera pindah dengan cepat ke area titik kumpul. Jangan lupa perhatikan bahaya di sekitar. Dan berkumpul di titik kumpul sampai ada arahan yang jelas dari tim tanggap darurat Ewindo. Saat ini, Ewindo memiliki dua titik kumpul. Yang pertama, ada di depan gedung R&D dengan kapasitas kurang lebih 400 orang. Dan yang kedua, berada di depan gedung plan dengan kapasitas kurang lebih 300 orang. Perlu kita ketahui, terbentuknya api itu berasal dari 3 unsur. Yang pertama, adanya unsur oksigen. Yang kedua, adanya unsur panas. Dan yang ketiga, adanya unsur bahan mudah terbakar. Ketiga unsur itu, ketika bereaksi, dia akan menimbulkan nyalanya api. Untuk memadamkannya, kita bisa menggunakan prinsip sederhana, yaitu menghilangkan salah satu dari ketiga unsur itu. Saat ini, di Ewindo sudah dilengkapi dengan pemadam kebakaran, yaitu APAR. Saat ini kita memiliki 4 jenis APAR. Yang pertama ada APAR powder ataupun tepung kimia. Yang kedua, adanya APAR jenis POM. Dan yang ketiga, ada APAR jenis CO2. Dan yang terakhir, kita memiliki APAR jenis AF11 ataupun Clean Agent. APAR powder ini efektif untuk kebakaran kelas apa saja sih? Yang pertama, efektif untuk kebakaran kelas A, yaitu kayu, kertas, kain, dan bahan non-logam lainnya. Yang kedua, efektif untuk kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar minyak. Dan yang ketiga, oleh material listrik. Nah, lalu yang berikutnya, jenis APAR POM ini efektif untuk bahan bakar minyak, untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar minyak. Nah, lalu yang berikutnya, APAR CO2 ini, dia efektif untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik. Dan yang terakhir, Clean Agent. Clean Agent ini efektif untuk semua jenis kebakaran, termasuk kebakaran kelas kitchen. Lalu berikutnya, kita akan belajar mengenali terkait dengan komponen alarm kebakaran yang ada di Ewindo.
Yang pertama ada deteksi asap, yang kedua ada deteksi gas, dan yang ketiga ada deteksi panas. Sensor ini akan berfungsi ketika mendeteksi sesuatu. Contohnya deteksi asap ini dia akan berfungsi ketika dia mendeteksi partikel debu ataupun asap, dan akan mengirimkan ke fire alarm. Lalu fire alarm akan berbunyi untuk memberitahu kepada pekerja yang ada di area gedung tersebut. Nah, lalu berikutnya, bagaimana sih cara penggunaan APAR? Yang pertama, cara penggunaan APAR adalah kita lihat dulu manometernya, tekanannya. Kalau tekanannya berada pada kolom hijau, artinya APAR tersebut aman untuk digunakan. Yang kedua, kita cabut ataupun lepaskan pin pengamannya. Yang ketiga, kita angkat tuas bagian bawah. Lalu yang berikutnya, arahkan nozzle kepada titik api. Dan yang terakhir, kita tekan tuas tersebut dan sapukan hingga apinya padam. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi? Gempa bumi bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah gempa bumi skala kecil. Yang kedua adalah gempa bumi skala besar. Tentunya proses evakuasinya pun berbeda. Ketika terjadi gempa bumi kecil, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah stop aktivitas kita pada saat kita bekerja. Yang kedua, kita segera menuju ke pintu keluar dengan cara melindungi bagian kepala dan juga segera berkumpul ke titik kumpul yang sudah disediakan. Nah, kalau misalkan terjadi gempa bumi besar, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita mencari tempat berlindung yang aman ataupun yang kokoh. Contohnya, kita bisa berlindung di bawah meja dengan melindungi kepala tentunya. Setelah gempanya berhenti, kita lalu melakukan proses evakuasi dengan cara keluar dari pintu exit dan juga menuju ke area titik kumpul.